Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya pada channel Fatma Syariati yang membahas seputar pembelajaran dengan menggunakan akun Belajar ID. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana saat presentasi menggunakan Google Meet, Bapak Ibu bisa membuat ruang-ruang sesuai dengan kelompok yang diinginkan pada saat pembelajaran. Dan itu dinamakan dengan istilah sekarang breakout room. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara kita membuat breakout room di Google Meet? Mari kita ikuti tutorial saya berikut ini. Nah, pertama-tama di laptop Bapak Ibu nanti dipastikan kita mengambil Google Chrome. Ya, jadi diklik atau pastikan dia adalah Google Chrome. Nah, kemudian, biasanya dengan akun Belajar ID itu sudah include di dalam laptop kita secara otomatis. Nah, sehingga tampilannya nanti akan seperti ini. Kita bisa perhatikan di Google Chrome di layar itu ada beberapa akun yang pernah kita gunakan dengan yang berbeda-beda ya, dengan akun yang berbeda-beda. Nah, untuk pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan akun admin sebagai contoh, karena mengingat akun Belajar ID saya itu sudah secara otomatis ketika kita akan melakukan pembelajaran bersama siswa dengan menggunakan Google Meet, roomnya sudah secara otomatis kita tinggal klik untuk bisa membagi ruangan atau room itu menjadi sesuai kelompok. Nah, di sini kalau menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu, bagi yang belum pernah melakukan pembagian room di Google Meet, tentunya di sini tampilannya seperti ini. Di sudut kanan atas laptop ini belum ada extensionnya. Nah, untuk pertama-tama kita akan mencari di Google, namanya Chrome Web Store. Nah, boleh kita ketik Chrome Web Store. Ya, Chrome Web Store-nya kita pilih, kemudian nanti kita akan mencari untuk di Chrome Web Store itu, kita nanti akan melakukan pencarian di sini untuk yang namanya breakout room. Nah, breakout room. Nah, biasanya banyak pilihan ya dengan breakout room ini, tinggal kita memilih saja. Nah, breakout room-nya, biasanya macam-macam ya. Nah, tetapi di sini kita sudah disediakan tampilan di Chrome Web Store ini. Kita akan memilih yang khusus untuk Google Meet, ada yang untuk Classroom dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memilih yang ini, Google Meet Breakout Room by Robert Hudak. Nah, kita pilih di kotak ini yang tulisan Add to Chrome. Nah, kemudian kita klik yang ini, sebelahnya Cancel Add Extension. Nah, setelah itu kita akan menunggu, akan muncul di sudut kiri bawah ini Bapak Ibu ya. Ya, ini ada unduhannya. Nah, jika nanti berhasil, kita akan melihat di sudut kanan, maka akan muncul simbol extensionnya. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, tadi di sudut kanan laptop ini
yang saya miliki ini Bapak Ibu bisa melihat tidak ada tanda hitam seperti ini ya. Ini adalah simbol extensionnya. Nah, ketika kita sudah mengunduh salah satunya untuk aplikasi penambahan ya bagi Google Meet, yaitu Breakout Room, nah dia akan muncul. Kemudian nanti kita klik extension ini, lalu kita aktifkan. Nah, cara mengaktifkannya adalah tinggal di klik saja. Nah, nanti secara otomatis akan ada di sampingnya. Nah, jadi extension atau Chrome Web Store ini adalah pendukung untuk keseluruhan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin lakukan. Kalau misalnya ingin berbagi layar di Google Meet itu akan bisa terbagi dua. Nah, di sini tempatnya seperti yang sudah saya buatkan tutorialnya di minggu yang lalu. Nah, untuk kali ini kita membutuhkan bantuan dari extension dengan Breakout Room. Nah, jadi jika seperti ini, nantinya kita sudah berhasil mengunduh, lalu kita akan membuka Classroom. Misalkan Bapak Ibu akan mengajar, ya, misalkan Bapak Ibu akan mengajar. Nah, untuk mengajarnya nanti di sini, maka saya harus menggunakan akun saya sendiri ya. Jadi saya kembali ke sini, kemudian nanti saya akan mengambil akun saya sendiri, yang akun belajar ID ya, sehingga nanti praktek untuk tatap muka di Google Meet bersama siswa saat pembelajaran itu kita lakukan secara kelompok dengan cara tutorial yang saya buatkan menggunakan akun saya sendiri. Jadi yang tadi adalah cara untuk Bapak Ibu bisa memperoleh breakout roomnya. Jadi breakout room tadi ada di Chrome Web Store ya. Nah, ini agak lambat laptop saya. Nah, ini saya akan mengambil akun saya di sini. Nah, kalau untuk akun saya secara otomatis dia sudah ada ya extensionnya di sudut kanan, kita bisa lihat. Nah, jadi ketika kita akan menggunakan Google Meet untuk pembelajaran bersama siswa, nah di sini akun belajar ID kita dengan memanfaatkan seluruh fitur-fitur akun belajar ID. Nah, di sini kita akan mengambil Classroom. Nah, jadi di sini saya mencontohkan, misalkan akan mengajar di kelas IPS 1 misalkan ya. Nah, ini kita mengajar di kelas IPS 1. Jadi anggaplah Bapak Ibu ya, saya contohkan di sini. Kemudian nanti saya akan klik Meet-nya. Sebelumnya saya mengundang di WhatsApp agar anak-anak segera masuk karena pembelajaran dimulai jam sekarang. Nah, lalu saya klik. Nah, kemudian menunggu anak-anak bergabung. Nah, ketika kita ingin membuat room di Google Meet itu menjadi kelompok-kelompok atau kita mengelompokkan room-roomnya, maka yang pertama kita lakukan adalah dengan cara melihat kelas ya. Jadi melihat kelas di Classroom itu ada jumlah anggota. Nah, jadi sebelumnya ketika kita akan membuat kelompok, maka Bapak Ibu harus melakukan pengelompokan di Classroom. Nah, sebelumnya di sini saya contohkan, saya sudah membuat tugas kelompok. Nah, dengan akun belajar ID ini Bapak Ibu kehebatannya bukan hanya kelompok itu di dalam Google Meet saja, tetapi kita bisa juga berkelompok untuk bekerja bersama-sama di tampilan menu ini, Google Dokumen. Google Dokumen bisa, slide bisa, kemudian spreadsheet bisa, kemudian ada juga Cites, kemudian ada juga Jamboard, formulir. Nah, itu semua adalah secara rutinitas pembelajaran interaksi kita bersama siswa. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan pengelompokan terlebih dahulu di masing-masing kelas.
Nah, ini saya contohkan, misalkan saya di kelompok IPS 1 ada 6 kelompok. Nah, cara membagi kelompoknya adalah dengan mengklik di sini tugas kelompok. Jadi saya contohkan ya Bapak Ibu. Nah, kita buat tugas kelompok. Misalkan Bapak Ibu baru buat ya. Kemudian saat buat di sini ada pilihan tugas. Nah, kemudian tuliskan di sini kelompok 1. Nah, kelompok 1. Kemudian kita klik siswanya. Nah, siswanya ini kan tercentang semua. Jadi kita lepaskan centangnya. Kemudian kita akan memilih siswa, misalkan Bapak Ibu akan mengelompokkan minggu ini sesuai huruf abjad A. Jadi ini A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya huruf abjad A 5 orang. Nah, ini kemudian nanti topiknya di sini adalah kita ketikkan, kalau misalnya belum ada ya, kita ketikkan tugas kelompok. Nah, kalau sudah ada tinggal diklik. Nah, tugas kelompok, kemudian kita tugaskan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena saya sudah membuat tugas kelompok, maka dia ada muncul di sini kelompok 1 dan seterusnya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi cara melakukannya adalah seperti itu. Setelah dikelompokkan, kemudian kita akan melakukan tatap muka untuk anak-anak bekerja di ruangannya masing-masing. Anggaplah untuk dites secara lisan dulu bersama kelompoknya masing-masing, dikumpulkan dalam ruangannya masing-masing, namanya adalah breakout room. Nah, setelah ada kelompoknya di classroom, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan klik pada extension ini, breakout roomnya. Nah, kita akan mulai membuat. Caranya adalah kita pilih dulu kursus. Ya, kemudian di sini saya tambahkan saja ya. Nah, saya tambahkan sini adalah misalnya ekonomi kelas 12. Nah, kemudian deskripsinya mulai kelas 12 ya. Nah, kemudian saya simpan ya, jadi deskripsinya misalnya diskusi juga boleh ya. Nah, nanti boleh diedit di sini, misalnya khususnya namanya ekonomi kelas 12, deskripsinya adalah diskusi, seperti itu boleh juga ya. Kemudian selanjutnya setelah kita simpan, kita pilih room. Nah, di room tadi ini kita sudah menemukan di sini satu sudah terpakai ya roomnya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan. Oh ya, jadi untuk karena mungkin di sini sudah dibuat ya, jadi harus saya menggunakan breakout room yang belum terpakai. Ya, jadi yang belum terpakai ya, supaya tidak terganggu di sini dengan akun belajar ID saya, maka saya coba beralih saja ke sini ya. Saya akan beralih ke akun yang tadi saja, akun admin ya, saya pakai di sini. Nah, ini breakout roomnya sudah ada. Saya akan coba gunakan. Nah, jadi ini kursus, kemudian kita pilih tambah. Nah, di sini kursusnya ditulis misalnya mapel saya ekonomi 12, ekonomi 12. Kemudian deskripsinya untuk kelas diskusi. Untuk kelas diskusi ya, ekonomi 12 kelas diskusi. Nah, kemudian saya save. Setelah itu saya pilih room. Nah, di roomnya ini kita akan lihat kursusnya ini ya, ekonomi. Nah, kemudian kita akan mengganti roomnya ini, kita akan buat ya roomnya sesuai kelompok yang Bapak Ibu sudah buat di classroom ya. Jadi
Di sini caranya menambahkan, kita akan tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti akan terlihat di bawahnya ada 6 kelompok. Nah, ini untuk menyimpan, untuk kembali, untuk menghapus. Nah, kemudian kita akan ganti, main ini adalah room utama, jadi kita tuliskan saja ruang utama, jadi nanti ruang utama itu untuk yang secara di layar kita bertemu semua, bertatap muka dulu semua dengan semua siswa ya, sejumlah yang ada di dalam room Google Meet itu. Nah, kemudian nanti kita akan buatkan kelompok. Nah, di sini misalkan kelompok, kita tuliskan ya, ruang kelompok 1. Nah, kemudian ruang kelompok 2, kemudian ruang kelompok 3. Nah, kemudian ruang kelompok 4, ruang kelompok 5, dan yang terakhir ruang kelompok 6. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita akan lakukan save. Ya, kita simpan. Nah, saat menyimpan secara otomatis dia akan membuatkan link. Jadi aplikasinya akan membuatkan link setiap ruangan. Nah, sehingga link-link nanti ini akan kita bagikan. Jadi cara kerjanya nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, anggaplah ini kita sudah selesai membuat kelompok. Nah, sekarang kita akan menguji coba. Kita pilih Meet. Nah, kemudian kita akan memilih Start Class. Jadi breakout room ini adalah untuk melihat di sini ada, kita bisa lihat tampilannya setelah di start ya. Di sini akan berfungsi ketika kita klik Start Class. Nah, saat kita mengklik Start Class, ini nama khususnya sudah benar ya, ekonomi kelas 12. Kemudian breakout room-nya tadi kita buat sebanyak 6, berarti kita klik 6. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan membuka ruangannya. Ini membuka ruang utama dan ruang-ruang yang sudah kita buat, atau kita buat ruangan. Nah, di sini karena kita tadi sudah membuka ruang kelas utama, berarti tidak perlu lagi open mind ya, jadi kita tinggal memilih open breakout. Nah, setelah kita memilih, maka secara otomatis ini akan membuat ruangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semua total ruangannya ada 6. Nah, dengan ruang utama. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, maka kita akan membuka, artinya kita perluas ya, ini diklik yang kotak ini ya, supaya lebih luas tampilannya. Nah, ini ruangannya nanti kita akan allow dulu, allow 2 kali ya, kalau baru pertama harus di allow, kemudian ditutup. Nah, maka selanjutnya harus kita buka kelasnya. Nah, sehingga akan muncul tulisan kelompok 1. Nah, kemudian kita memilih di bawah, kita klik bawah nih, tampilannya nanti akan terlihat. Ya, jadi kita melihatnya dari bawah, arahnya dari bawah. Nah, ini yang masih belum terbuka, kita akan buka ya. Ruang ini kelompok 1. Nah, kemudian ruang kelompok 2. Kita akan melakukan allow semua ya, artinya diizinkan. Nah, kemudian diperluas supaya kelihatan semua tampilannya. Kemudian kita join. Nah, saat join, maka Meet itu akan berubah menjadi kelompok, ruang kelompok 2. Nah, ini kan sudah kelihatan. Ini tandanya seperti ini, berarti ruangannya sudah terbuka karena tertulis ruang kelompok. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini dua ruang sudah terbuka ya. Kemudian ruang 3. Kita akan membuka ruang 3. Nah, ini diperbesar. Nah, kemudian kita join. Jadi boleh Bapak Ibu melakukan sebelum ruang Meet kita buka,
atau dilakukan saat siswanya sudah di dalam baru kita buka ruangannya. Ya, jadi agak lebih lama, sebaiknya dibuka 15 menit, mungkin lebih bagus. Sebelum kita memulai, dibuka duluan, sehingga setelah itu baru diajak siswanya untuk bergabung. Nah, sehingga nanti tinggal mengirim linknya di chat pada ruang utama, agar supaya tidak terlalu lama membuka ruangannya. Nah, ini ruangannya baru kita akan buka, di allow 2 kali semuanya. Nah, kemudian kita join atau gabung sekarang. Nah, ini nanti secara otomatis link akan berubah menjadi nama kelompok, ruang kelompok 5. Kemudian ruang kelompok 6. Kita akan buka juga. Kita klik, kemudian kita lakukan join. Nah, di sini masih meet, link meet ya. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi ruang kelompok 6. Nah, secara otomatis Bapak Ibu bisa lihat ini adalah ruang utama, kemudian ini ruang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu melakukan, yang harus dilakukan adalah Google Meet Room, melakukan ini ya. Jadi karena ruang utamanya tadi mungkin ada di mana ya? Ada di sini mungkin ya. Ya, jadi ruang utamanya di sini, maka kita harus buka dulu meet-nya ya. Nah, ini classroom-nya. Anggaplah kita misalkan mau mengajar kelompok. Jadi ini karena masih kosong ya, karena milik admin. Nah, milik admin ini ya. Jadi saya harus kembali ke akun saya sendiri. Jadi misalkan ini anak-anak sudah di dalam di ruang utama. Caranya nanti Bapak Ibu ketika ruangan ini sudah terbuka, nah ini nanti di ruang utama, ini adalah ruang utama ya, dimana seluruh siswa sudah masuk misalkan ya. Nah, setelah nanti masuk semua, kemudian disampaikan bahwa sesaat lagi kalian akan bergabung untuk masuk ke ruangannya masing-masing dan meninggalkan ruang utama. Maka langkah pertama adalah Bapak Ibu mengirimkan chatnya. Ya, jadi chatnya masing-masing di kelompok 1. Ini linknya ya, kelompok 1. Kita kopikan. Nah, seperti ini. Kita copy. Nah, kemudian kita bawa di sini di ruang utama ya. Nah, nanti anak-anak akan melihat, kemudian ditulis kelompok 1. Nah, seperti ini dikirimkan. Nah, nanti disampaikan, sudah dilihat di chat nak linknya untuk kelompok 1, dia akan menjawab, sudah Bu, ya silakan kalau sudah diklik dan masuk ke ruangannya masing-masing yang merasa kelompok 1 dan meninggalkan ruang utama. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 juga seperti itu. Kita salin, klik kanan, copy. Kemudian kita akan masukkan ke link chat. Nah, kemudian kita akan tulis kelompok 2. Nah, kita kirim. Nah, kemudian begitu juga dengan kelompok 3. Kelompok 3, ini linknya. Kemudian kita kopikan. Nah, kemudian kita kembali ruang utama. Nah, dipastikan, kemudian tulis kelompok 3. Nah, kelompok 3. Nah, seperti itu dan seterusnya ya, lakukan Bapak Ibu. Setelah itu nanti kalau sudah selesai semua kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, lakukan seperti itu sampai selesai. Nah, nanti akan terlihat anak-anak akan masuk ke roomnya masing-masing. Kemudian di room utama ini nanti akan kosong. Nah, sedangkan kita sebagai guru nantinya kita sudah ada di dalam. Nah, ini contoh ya, ini misalnya karena saya menggunakan akun admin, jadi saya di dalam di semua kelompok. Jadi guru itu ada di semua kelompok.
kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita sebagai guru sudah menanti anak-anak yang di ruangannya. Nah, bagaimana cara kita mengontrol ketika nantinya anak-anak sudah masuk di ruangannya masing-masing? Nah, nanti kita akan melihat tombolnya. Nah, tombol ini kita akan lihat kelompok 1, nanti di sini diaktifkan. Nah, ketika diaktifkan dia akan berbicara, akan didengar oleh anak-anak. Setelah itu disampaikan apa yang akan dilakukan. Kemudian ditutup ini kalau mau supaya anak-anak tidak terdengar suaranya semua diklik dua-duanya supaya tidak kedengaran. Kemudian berpindah ke kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini diaktifkan. Nah, kemudian akan terdengar oleh kelompok 2. Nah, setelah menyampaikan, Bapak Ibu melangkah ke kelompok 3, di mute semua. Nah, kemudian masuk ke kelompok 3. Nah, di kelompok 3 silakan diaktifkan mikrofonnya dan Bapak Ibu berbicara memberikan petunjuk arahan apa yang akan dilakukan di kelompok masing-masing. Setelah itu disampaikan Ibu akan menuju melihat dulu ke kelompok sebelah di kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi. Nah, kita tutup supaya kita mute ya untuk sementara supaya tidak didengar oleh kelompok lain. Nah, begitu juga dengan kelompok 4. Jadi ketika akan berbicara harus diaktifkan, ketika tidak berbicara di mute semua. Tujuannya supaya suaranya tidak terdengar di kelompok sebelah. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis ini tidak akan kedengaran. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi inilah contoh bagaimana Bapak Ibu guru bisa membuat breakout room dengan Google Meet sehingga ruangannya bisa kita bagi sesuai jumlah kelompok sehingga siswa bisa masuk ke ruangannya masing-masing. Nah, kemudian nanti silakan divariasikan apa yang akan dilakukan di setiap kelompok. Yang jelas intinya mereka bisa dilakukan kelompok ini sesekali, tidak sering ya, karena agak memakan waktu karena kita harus ke sebelah ini masing-masing sejumlah 6 kelompok. Nah, hanya mungkin bisa kita mengajak anak-anak agar pembelajaran itu tidak membosankan dan ini anak-anak pasti sangat menyukai karena bisa berdiskusi secara kelompok dengan teman-temannya. Nah, inilah cara untuk melakukan breakout room di Google Meet. Dan ini sudah saya uji coba di 3 kelas yang ada di SMA Negeri 3 Palu, baik kelas 11 maupun kelas 12. Dan hasilnya sangat luar biasa, anak-anak sangat antusias dan guru pun bisa lebih mudah untuk mengontrol anak-anak di setiap kelompok, mana yang tidak aktif, ruangannya tidak ada sama sekali anggotanya, mana yang anggotanya 2, anggotanya lengkap dan anggotanya tidak lengkap. Nah, secara keseluruhan kita bisa melihat. Jadi inilah cara berkelompok dengan menggunakan Google Meet atau dengan breakout room ya, menggunakan cara berkelompok dengan Google Meet. Nah, kemudian ada lagi cara berkelompok tidak menggunakan Google Meet, tidak berbicara tetapi bekerja bersama-sama di halaman, yaitu yang dinamakan Google Dokumen, Google Slide, Jamboard. Nah, itu juga bisa divariasikan di sini. Jadi sesekali Bapak Ibu bisa menguji coba untuk mereka di ruangan masing-masing itu bekerja secara bersama-sama. Salah satu siswa di antara 5 orang itu menampilkan atau berbagi layar. Nah, setelah berbagi layar silakan yang lainnya bekerja. Jadi tetap kita mengirimkan lembar kerja di kelompoknya masing-masing dengan cara mengirimkan melalui Google Dokumen di kelompok yang ada di classroom. Nah, sehingga dari sana nanti mereka akan berbagi layar dan melihat seluruh cara bagaimana anak-anak melakukan kerjasama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan buatkan lagi tutorial bagaimana praktek nyata secara langsung dengan siswa
untuk belajar dengan menggunakan breakout room. Nah, jadi sampai di sini dulu tutorial saya untuk memperkenalkan atau berbagi kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara membuat room di Google Meet menjadi room itu menjadi sesuai kelompok. Jadi kalau misalnya kelompoknya 5 di Google Classroom, maka akan terbagi menjadi, kalau ruangan itu menjadi roomnya menjadi 5 room dalam Google Meet. Nah, sehingga untuk prakteknya dengan siswa kita belum bisa praktekkan karena tutorialnya tidak bersama siswa. Nah, nantinya saya akan lanjutkan tutorial ini dengan praktek langsung bersama siswa-siswi SMA Negeri 3 Palu. Sampai di sini dulu tutorial saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu like dan subscribe channel ini agar dapat berkembang, dan tentunya senang berbagi dengan Bapak Ibu guru di mana saja berada, khususnya di Sulawesi Tengah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada channel saya Fatma Saryati di berikutnya.